Kapten timnas kita, Jai Ises, yang masih tetap menjadi pemain milik bagi Venezia yang sekarang turun ke Serie B, itu terus ya dalam spekulasi yang tinggi kemana ia akan berlabuh, karena kan pasti teman-teman sudah tahu dari sebelum-sebelumnya banyak rumor yang beredar ya, mulai Milan, Juve, Inter Milan, Torino, ada Fiorentina, ada Bologna, ya, kemudian ada Udinese yang muncul, kemudian lagi muncul ada Lecce yang meminati dia, dan terakhir ada Genoa. Bahkan kalau ke Inggris itu ada rumornya Aston Villa sebelumnya katanya berminat, tapi sampai sekarang memang belum ada kejelasan, dan dia tetap masih berlatih bersama dengan Venezia. Kalau memang sampai pada akhir masa terakhir untuk transfer pemain tidak ada yang bisa mengambil, ya dia akan bermain dengan Venezia setelah 2 musim ke depan bersama Venezia di Serie B. Tapi Jai Ises sendiri ingin ada di Serie A. Nah, Genoa sebenarnya berminat mengambil dia, ya. Tapi mereka juga sedang masang ancang-ancang untuk Leo Ostigard, pemain dari Rennes di Ligue 1 ya di Prancis, jika gagal mendapatkan Jai Ises, teman-teman. Ya, karena ini mengantisipasi setelah kepergian pemain belakang Genoa menuju ke Palermo, Mattia Bani, itulah sampai mereka ingin mendapatkan Bang Jai. Ya. Nah, di jadwal yang ada untuk Serie A, Genoa akan bertarung melawan Lecce. Kebetulan dua-duanya berminat terhadap Jai, tapi yang paling agresif adalah Genoa, ya. Tapi kan belum ada hitam di atas putih. Nah, Genoa pingin itu mungkin di antara sekitar 6 sampai 7 juta euro untuk Bang Jai, tapi pihak atau kubu Venezia mematok harga 10 juta euro, sekitar 175 miliar ya. Kalau di bawah itu mungkin katakan 7, ya di antara 140-an miliar ini mungkin dia bisa berlabuh, apalagi itu kalau dapat di 6. Nah, ini udah pasti ada teken langsung dengan Genoa. Tapi Venezia tahu bahwa banyak yang berminat untuk mereka pasang yang lebih tinggi, ya lebih tinggi dari transfer market yang sebenarnya bagi seorang Bang Jai. Nah, kita akan lihat kalau sampai minggu depan, saya pikir tidak ada keputusan itu di saat kompetisi di Serie A akan mulai, ya di minggu kedua kalau nggak salah akan mulai ke minggu ketiga tanggal 23 Agustus. Ya, pasti akan batal dia ke Genoa. Ya, kita tidak tahu dia akan kemana. Karena yang paling tidak ya dia akan terus dengan Venezia. Venezia mungkin sengaja untuk mematok angka yang tinggi sehingga klubnya agak mikir-mikir untuk mengambil Bang Jai, sehingga Bang Jai ya mau tidak mau tetap bersama dengan Venezia. Walaupun hati Bang Jai ini itu dia pingin ke Serie A. Karena kan penjaga gawang kita Emil Audero pun itu sudah dilepas dalam masa pinjaman ke Cremonese ya untuk bermain di Serie A, dan ini satu hal yang bagus daripada dia tidak bisa bermain dengan Como. Nah, Como coba untuk meminjamkan dia 1 tahun dengan opsi lain bagi Emil, itu permanen. Jadi ada sekitar mungkin ya Emil aja sedikit itu 6 juta ya, 6 juta euro kalau nggak dilepas. Jauh itu lebih tinggi. Nah, dengan 6 juta ini tentunya Cremonese akan melihat ya peluang yang ada untuk mereka mengikat. Jadi mereka akan coba dulu dalam 1 musim ke depan. Jika oke masih bertahan di Serie A, dan pasti Emil akan diperpanjang, maksudnya dikontrak lagi. Dan itu yang menjadi keinginan juga dari Como yang ingin melepas ya secara perlahan untuk Emil, karena sebelumnya kan rumor itu dia akan kembali ke Juve ya untuk menjadi suksesor dari Mattia Perin di sana, karena di Juve juga ada penjaga gawang Gregorio kan yang ada sana. Jadi Emil itu ingin balik lagi karena dia dari akademi Juventus sebelumnya kan, ke Sampdoria, ke Inter Milan, kemudian ke Como. Nah, ketika rumor itu berhembus, ini wah ini enak nih dia bermain di Juve, tapi akhirnya tidak juga, dan Cremonese mengambil tikungan itu untuk meminjamkan Emil Serie A. Jadi kita tunggu saja ya kemana dia akan datang. Sudah terlalu banyak rumor yang beredar. Yang paling agresifnya memang 2, Genoa, dan sebelumnya kan terus antar ke Udinese. Nah, dua-dua ada di Serie A. Oke, kita bergeser dengan Natancho. Natancho sudah mulai
dia bermain bersama dengan klub dia yang baru di kasta kedua di Eerste Divisi di Belanda bersama dengan Willem II Tilburg, itu bagus, dipuji oleh pelatih ofisial dari Willem Tilburg II. Penampilan dia walaupun dia masuk di babak kedua ya, kalau nggak salah di menit 62 menggantikan Emilio Kehrer. Emilio Kehrer juga mencetak salah satu gol bagi Willem II Tilburg saat mereka sparring uji coba dengan Sparta Rotterdam, dan mereka menang dengan 3-1 sebelum Nathan Cho masuk dan dia bermain dari sisi kiri. Nah, pandangan dari official pelatih dari Willem II Tilburg bagus. Ya, disebutkan bahwa dia seorang pemain bertahan yang punya agresivitas dalam hal mendukung serangan itu sangat baik, dan mereka cocok dengan gaya permainan dari Nathan Cho, pemain 23 tahun kita ini bagus ya ke depan. Jadi kita doakan saja ya, sama semua pemain-pemain kita ini bisa berkembang dengan baik. Bang Jai juga bisa mendapatkan klub yang bagus, atau apakah dia akan bertahan di Venezia. Semua yang terbaik untuk Bang Jai. Dengan saya Bung Ropan berbicara.